Perkenalkan, nama saya Rika Syani Panipune dari kelas E semester 5. Di sini saya akan membahas tentang mengenal ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan masuk dalam pengertian ABK sendiri, yaitu menurut Heward, ABK yaitu anak berkebutuhan khusus dengan karakter khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan baik mental, emosi, ataupun fisik. ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Anak berkebutuhan khusus sendiri mempunyai tempat mereka belajar, yaitu namanya SLB atau sekolah luar biasa. Berikutnya kita akan masuk dalam jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama kelainan mental. Yaitu ada dalam kelainan mental ini ada 3 tahap. Yang pertama itu mental tinggi, mental rendah, dan berkesulitan belajar spesifik. Dalam mental tinggi sendiri dikenal dengan anak berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata normal yang signifikan, dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Kalau mental rendah itu kemampuan bermental rendah, yaitu kapasitas intelektual atau EQ-nya di bawah rata-rata. Yang terakhir itu berkesulitan belajar spesifik. Ini berkaitan dengan prestasi belajar seorang siswa yang diperoleh seorang siswa, anak yang kesulitan belajar. Kemudian yang kedua itu kelainan fisik, yaitu yang pertama ada kelainan tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa sendiri yaitu adalah seorang individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, atau bisa juga karena suatu kecelakaan. Dalam tingkat gangguan tunadaksa ini ada yang ringan, yaitu memiliki keterbatasan yang melakukan aktivitas fisik. Misalkan karena akibat kecelakaan itu kakinya diamputasi, sehingga ia melakukan aktivitasnya itu tidak sehingga dia dalam melakukan aktivitas itu mempunyai keterbatasan oleh karena kekurangan dalam satu organ tubuhnya. Kemudian yang kedua itu ada tunanetra atau gangguan atau kelainan dalam indera penglihatan. Dalam hal ini yaitu ada 2, buta total dan low vision. Buta total ini bisa diakibatkan sejak lahir atau melalui kecelakaan yang dialami sehingga mengalami buta total, tidak bisa disembuhkan sama sekali. Kalau low vision itu gangguan penglihatan yang masih mempunyai kemungkinan untuk melihat karena masih dibantu pakai alat seperti kacamata. Kemudian yang berikut itu ada tunarungu atau kelainan dalam pendengaran, yaitu individu ini memiliki hambatan dalam pendengarannya baik permanen maupun tidak permanen. Dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang seperti ini, yaitu menggunakan bahasa isyarat maupun menggunakan tulisan. Kemudian yang berikut itu tunawicara atau kelainan bicara. Kita sudah tahu bahwa seorang yang mengalami kesulitan dalam berbicara ini memang kemungkinannya bisa karena adanya ketidaksempurnaan dalam organ bicaranya, sehingga itu menjadi suatu gangguan, menjadi suatu kelainan sehingga ia tidak bisa berbicara, ataupun adanya gangguan pada organ motoris yang berkaitan dengan bicara. Selanjutnya yaitu kelainan emosi atau yang disebut dengan tunalaras. Gangguan emosi ini merupakan masalah psikologis yang hanya dapat dilihat dari indikasi perilaku yang tampak pada individu, yaitu adapun gangguan emosi yang terdapat itu yang pertama gangguan perilaku, kemudian yang kedua itu gangguan konsentrasi dan gangguan hiperaktif. Berikut kita akan mengenal definisi dari anak berkebutuhan khusus sendiri. Apa
Apa saja definisi dari anak berkebutuhan khusus itu? Yaitu yang pertama itu ada impairment. Impairment yaitu merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Misalkan contohnya seseorang yang mengalami amputasi, karena amputasi dan kehilangan satu kakinya, otomatis dia akan mengalami kecacatan, cacat pada satu bagian tubuhnya. Kemudian yang kedua itu ada disability, yang merupakan suatu keadaan di mana individu sendiri mengalami kekurangmampuan, dan itu bisa dimungkinkan karena adanya keadaan dari impairment. Dari hal yang pertama itu misalkan karena satu anggota tubuhnya tidak berfungsi lagi karena diamputasi, sehingga dia merasakan kekurangan satu organ tubuhnya yang berfungsi, sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan dia untuk berjalan itu sudah sangat sulit. Kemudian yang terakhir itu ada handicap. Ini merupakan ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari impairment sendiri dan disability, sehingga dia mengalami hambatan dalam bersosialisasi, misalkan karena sudah kehilangan satu kakinya, dia harus menggunakan kursi roda, sehingga interaksinya antara sesama itu sudah menjadi suatu hambatan. Yang terakhir, kita akan masuk dalam hak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Hak anak berkebutuhan khusus sendiri atas pendidikan sudah diperjelas dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 dan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1989, dan Peraturan Standar PBB tentang persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat. Dan semua anak berkebutuhan khusus itu mempunyai hak yang sama seperti anak pada umumnya atau anak normal lainnya, baik dalam lingkungan maupun dalam pendidikan. Marilah kita menjadi saudara dan saudari bagi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Kita merangkul mereka, menjadi sahabat untuk mereka, dan menjadi penolong untuk mereka.